Shalom, damai di hati. Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berharap dimanapun Bapak Ibu pergi dan berada, tetap dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan, menikmati kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan, berdoa bersama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah hidup yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu lewat hari baru yang Engkau sediakan bagi kami. Dan kami akan tapaki hari ini. Namun kami datang kepada Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu yang adalah terang dalam hidup kami. Yang menuntun kami untuk kami senantiasa selalu berada di jalan yang benar, di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman-Mu ini yang akan senantiasa membekali pun perjalanan hidup kami, memberi kami semangat dan motivasi dalam kehidupan ini. Dan biar kiranya kami pun boleh menjadi pelaku firman dimanapun kami pergi dan berada. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan kita di hari ini, Kamis 25 Juli 2024, dalam Roma 12 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai." Terpujilah firman Tuhan. Judul renungan kita di hari ini lewat renungan harian keluarga, yaitu sehati sepikir dalam hidup bersama. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, suka duka silih berganti menerpa kehidupan kita. Kadangkala ada tawa, senang, dan sukacita. Sebaliknya, ada tangisan, kesedihan, dan duka cita. Dalam segala situasi, penting sekali memiliki rasa kasih yang membangun empati dan solidaritas atau kesetia kawanan dalam hidup sebagai umat Tuhan. Rasul Paulus menasihati jemaat agar memiliki rasa solidaritas, empati, dan kasih terhadap orang lain. Bila ada anggota jemaat yang bersukacita, maka anggota jemaat yang lain pun ikut bersukacita dengan orang tersebut sebagai tanda kebersamaan. Sebaliknya, kalau ada anggota jemaat yang dalam kesusahan sehingga menangis, maka anggota jemaat harus menunjukkan rasa empati sebagai bentuk perhatian dan kasih bagi yang berkesusahan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Rasul Paulus menasihati supaya jemaat sehati sepikir dalam hidup bersama. Itu ada dalam ayat 16. Artinya tidak saling mengkhianati, tidak menimbulkan pertentangan, tidak menjatuhkan, dan tidak congkak atau sombong. Jemaat harus mengarahkan diri kepada perkara-perkara yang sederhana. Maksudnya tidak menganggap diri pandai atau lebih dari orang lain dan memandang rendah sesamanya. Pesan firman hari ini mau menasihati agar kita mampu menunjukkan rasa peduli, empati, dan kasih kita kepada orang lain. Dan itu
dimulai dari keluarga kita masing-masing. Baik dalam keadaan senang ataupun susah, kita ada dalam kebersamaan yang bergembira maupun bergumul bersama. Kita juga dinasihati agar sehati sepikir dalam hidup bersama. Jangan hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan bersama. Dijauhkan dari hidup kita sikap sombong dan menganggap enteng orang lain, sehingga semua ini akan berjalan dengan baik kalau ada kasih Yesus Kristus di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita untuk melakukan firman ini. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia, kami bersyukur karena Engkau begitu peduli dengan kehidupan kami. Dalam segala situasi, Engkau ada bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon, berikan kami sehati sepikir dalam hidup bersama, sehingga kami mampu untuk menunjukkan rasa solidaritas, kasih, dan empati kami kepada orang lain. Dan jangan biarkan kami menganggap diri kami lebih pandai dari orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman ini yang akan senantiasa menjadi motivasi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin.